Beliau adalah seorang anak bungsu presiden, seorang gurita bisnis yang bisnisnya sudah di mana-mana dan namun kini terjun ke dunia politik dan sempat membuat channel YouTube untuk dibuat kampanye. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, gas subscribe. Kaisang Pangarep, BSc, lahir di kota Solo pada 25 Desember 1994 dari pasangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Presiden Ibu Iriana. Pria yang kini berusia kisaran 28 tahun ini dan beragama Islam itu adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakak Kaisang, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat wali kota Solo dan on the way akan menjadi wakil presiden pada tahun ini, namun masih menunggu tentunya keputusan dari KPU. Dan kakak kedua beliau, yaitu Kahiyang Ayu, yang merupakan istri dari wali kota Medan, Bobi Nasution. Kaisang memulai pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 16 Mangkubumen Kidul Laweyan, Solo. Seperti juga kakaknya, yaitu Gibran dan Kahiyang Ayu. Bahkan, Bapak Jokowi sendiri itu menjadi komite sekolah tersebut. Dan kemudian setelah ia selesai di Sekolah Dasar Negeri 16, ia melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Solo, di mana Kaisang merupakan salah satu murid angkatan pertama rintisan sekolah bertaraf internasional dari SMPN 1 Solo, yang terdapat 19 siswa pada angkatan pertama tersebut. Dan 2 di antaranya melanjutkan pendidikan ke luar negeri, termasuk Kaisang. Wow, jujur kali guys, aku sangat iri loh. Jadi pengen sekolah lagi di situ dan ikut kelas ini guys, karena memang output atau tujuan dari kelas ini yaitu supaya mereka lulusannya itu nanti bisa sekolah ke luar negeri seperti itu guys, dengan mudah kayak gitu. Dan Kaisang pun melanjutkannya di SMA Singapura Anglo Chinese School International dengan program studi internasional Baccalaureate. Dan tetap di Singapura juga, setelahnya ia berkuliah di Singapore University of School Sciences dan mengambil studi di jurusan komunikasi. Dan pada tahun 2019, ia lulus dengan gelar BSc di bidang pemasaran dan mendapat penghargaan tertinggi di bidang kewirausahaan. Di antara Gibran dan Kahiyang, Kaisang lebih dulu nih menyelami dan aktif sebagai warganet di media sosial. Di tahun 2010 saja ia sudah aktif bermain Twitter, dan di tahun 2012 dia bermain Instagram, dan pada tahun 2013 Kaisang memulai akun YouTube-nya pertama kali yang membahas kehidupan sehari-hari Kaisang. Dan berkat aktifnya di sosial media mengantarkan Kaisang memulai karirnya sebagai narablog yang kala itu menuai sorotan sebab menuliskan pengalamannya yang tidak sengaja memakan babi di Singapura ketika ia sekolah, yang akhirnya mendapat sorotan saat keadaan pemilu tahun 2014 lalu mendampak kepada ayahnya. Kontroversi selanjutnya, Kaisang pernah nih menertawakan orang tuanya yang senang memelihara kodok guys, sehingga melahirkan nama kecebong untuk simpatisan Joko Widodo saat itu. Dan sampai saat ini channel YouTube-nya terus berkembang guys dengan konten podcast, kuis, dan lain-lain. Dan saat ini memiliki subscriber kurang lebih 2,4 juta. Dan yang menjadi keunikan dari channel ini sendiri guys, yaitu channel ini ternyata menjadi media nih bagi Kaisang dan rekan-rekannya dari PSI untuk berkampanye politik. Namun dibungkus dengan menarik. Jadi
banyak orang yang tetap terhibur dengan konten tersebut guys, termasuk saya pribadi guys. Kalau kalian gimana nih? Kaisang dikenal sebagai sosok pengusaha muda. Kiprahnya di dunia bisnis pun tak main-main guys. Hal ini terlihat dari sejumlah usaha yang ia miliki. Pertama, ada Chili Pari. Chili Pari ini merupakan bisnis catering yang didirikan Gibran pada 2010, namun kemudian diserahkan kepada Kaisang. Chili Pari ini mengusung konsep one-stop wedding solution bagi kliennya. Selain jasa catering, Chili Pari juga menyediakan gedung, souvenir, undangan riasan pengantin, pembawa acara, hingga konsultasi rencana pernikahan. Dan bisnis yang kedua beliau adalah Markobar, di mana pada tahun 2015 Kaisang dan Gibran masuk ke bisnis martabak manis lewat Markobar atau Martabak Kota Barat. Bisnis ini sebenarnya didirikan oleh Arif Setio Budi sejak 96 dan dalam perjalanannya bergabung untuk mengembangkan bisnis tersebut. Dan saat ini Markobar memiliki 33 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga guys, yaitu Mangkoko, di mana Kaisang beserta kakaknya Gibran juga tak ingin nih ketinggalan maraknya tren rice bowl. Pada pertengahan 2019, Mangkoko diluncurkan dengan menggandeng Chef Arnold Purnomo dan Randy Julius. Dan beberapa menu yang ditawarkan antara lain brisket spicy sauce, oktong dabu, dan egg sausage mayo. Yang keempat guys, ada Sang Pisang. Ini mungkin sudah terkenal sekali ya guys, di mana Kaisang mulai merintis Sang Pisang pada November 2017. Produk unggulannya adalah pisang nugget. Tak hanya di dalam negeri, Kaisang juga membuka gerai nih Sang Pisang di luar negeri, tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober 2019 lalu. Sangat istimewa sekali guys. Dan yang kelima yaitu yang ayam. Kalau sebelumnya Sang Pisang, sekarang yang ayam. Kaisang merintis bisnis ayam Kalasan yang ayam. Usaha ini diluncurkannya di Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Desember 2019. Bisnis yang keenam yaitu saham rakyat. Menurut laman resmi saham rakyat sendiri, Kaisang dan Kevin Hendrawan mendirikan bisnis saham ini pada Agustus 2022 lalu. Mulanya bisnis ini merupakan komunitas saham guys. Namun pada awal 2022 saham rakyat by Samuel Sekuritas berubah menjadi platform belanja saham yang diklaim sebagai pertama di Indonesia. Dan bisnis yang ketujuh beliau adalah Home Pimpa Games. Kaisang industri board game dengan bergabung bersama Home Pimpa Games, sebuah publisher asal Solo yang menerbitkan Magic Cat, The Art of Batik, dan board game asli Indonesia lainnya. Apakah kalian sudah main guys? Dan bergerak sebagai publisher and store, Home Pimpa Games mencoba merealisasikan ide-ide kreatif para games designer dan game developer agar dapat dinikmati oleh para seluruh lapisan masyarakat. Dan bisnisnya yang terakhir, yang ke-8 adalah Pancamitra Multi Perdana Tbk atau PMMP. Kaisang diketahui ini sudah menguasai nih 8% saham PMMP yang bergerak di industri pengolahan makanan beku berbasis udang. Sebenarnya guys, Kaisang ini mempunyai beberapa bisnis lainnya. Kisaran sudah belasan bisnis, akan tapi ada beberapa bisnisnya yang sudah gulung tikar. Jadi yang masih aktif itu kurang lebih 8 bisnis ini tadi. Nah, ini guys yang ditunggu-tunggu juga. Salah satu keunikan ketika kisah romantis Kaisang bertemu dengan Erina dan sampai akhirnya melenggang ke pernikahan. Jadi, dirangkum dalam berbagai wawancara yang beredar, Kaisang mengaku pertama kali berjumpa dengan Erina pada gelaran Putri Indonesia tahun 2022. Keduanya berkenalan setelah malam final kontes kecantikan yang digelar pada 27 Mei lalu itu. Agaknya adik Gibran Rakabuming itu benar-benar langsung jatuh hati guys dengan perempuan berusia 25 tahun itu. Terbukti ia langsung mengajak keluarganya berkunjung ke rumah Erina seminggu setelah pertemuan perdananya. Tanpa babi bu langsung sat-sat gitu loh guys. Dan perkenalan keluarga itu lalu
menjadi awal hubungan asmara pasangan muda ini, di mana keduanya pun mulai berpacaran selama 2 bulan sebelum Kaisang melontarkan ajakan untuk menikah. Dan pada akhirnya, Sabtu 10 Desember 2022, Kaisang Pangarep resmi mengucapkan akad nikah untuk menikahi Erina Gudono. Akad nikah berlangsung di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo Royal Ambarukmo dengan budaya Jawa. Nah, setelah ia sukses di dunia bisnis dan menikah, artinya sudah selesai nih dengan dirinya sendiri, ia ingin bermanfaat nih untuk orang lain juga, yaitu dengan terjun ke dunia politik seperti halnya sang ayah dan kakak. Dan pada tanggal Sabtu 23 September 2023, Kaisang Pangarep resmi jadi kader Partai PSI. Kaisang telah menerima friendship card atau kartu tanda anggota PSI yang diantar langsung oleh petinggi PSI ke Solo, Jawa Tengah. 3 hari berselang, guys, setelah menjadi kader PSI, ini yang cukup mengagetkan. Tepatnya 25 September 2023, Kaisang ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Kaisang juga ini sempat mengaku nih dirinya terpilih menjadi ketum PSI secara instan. Sebab dia menjelaskan jarak antara bergabung menjadi kader hingga ditunjuk sebagai ketua umum partai hanya perlu waktu 3 hari saja. Hal ini karena ketertarikan Kaisang terhadap politik sejak kecil yang terpapar oleh ayahnya. Dan ia juga pernah nih mengaku kalau ia sering sekali mendapat ilmu politik langsung dari sang ayah seperti dalam hal berkomunikasi. Jadi tak heran menurut pengakuan beliau ia pantas untuk menjadi ketua umum PSI. Seperti itu guys. Tapi menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah. Dan pada pemilu saat ini, Kaisang mewakili PSI, mendukung penuh Capres dan Cawapres 02, dan hasilnya ini kemungkinan besar ya guys, Prabowo Gibran akan memenangkan kontestasi ini. Namun sayangnya, suara PSI di pemilu kali ini masih belum memenuhi target guys untuk bisa masuk ke Senayan, yaitu hanya mendapatkan 2,68% suara pada 26 Februari 2024. Akan tetapi nih, secara tiba-tiba tanggal 5 Maret 2024 lalu, pukul 10 waktu Indonesia Barat, partai itu malah sudah mengantongi guys 3,13% suara. Dengan angka tersebut, PSI tinggal kurang 0,87% saja agar memenuhi syarat lolos ke Senayan. Dan apakah kenaikan suara PSI ini hanya sebagai kebetulan saja atau sengaja dibikin kebetulan guys? Coba komen di bawah. Dan untuk plan ke depan sendiri, Kaisang sempat digembor-gemborkan nih akan maju di Pilkada tahun ini sebagai Wali Kota Depok, Jawa Barat. PSI juga sempat memasang baligo berukuran besar dengan gambar wajah Kaisang di kawasan Margonda, Depok. Sedangkan sang istri guys, Erina Gudono, baru-baru ini mencuat namanya sebagai bakal calon Bupati Sleman pada Pilkada 2024. Nama Erina Gudono saat ini dikait-kaitkan dengan Partai Gerindra sebagai partai yang akan mengusungnya. Dan jika beneran terjadi dan keduanya terpilih semua, begitu besarnya guys pengaruh keluarga Jokowi ini. Sang ayah turun dari singgasana, namun diteruskan oleh anak, menantu, dan keluarganya. Ada yang jadi wakil presiden, wali kota, anggota MK, dan bupati. Dan apakah ini yang dinamakan dinasti politik guys? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi si bungsu anak presiden ke-7 kita, Kaisang Pangarep. Mengulik dari ia kecil, masuk pendidikan, sampai sukses membangun bisnis, dan saat ini memasuki dunia perpolitikan.
Oke guys, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.